Halo, anak-anak ibu yang luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, Bu Evri akan mengajak anak-anak semua untuk belajar tentang muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3, kelas 6, dengan materi kata baku. Anak-anak, adapun pengertian dari kata baku yaitu kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut ini ciri-ciri dari kata baku, yaitu sebagai berikut. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. 4. Memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan, dan tidak rancu. 5. Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Perbedaan kata baku dan tidak baku itu pun harus anak-anak kuasai. Nah, di bawah ini adalah perbedaan dari kata baku dan tidak baku. Silahkan anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Kata baku itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sedangkan kata tidak baku tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, atau lebih kental dengan mungkin bahasa daerah ya, atau dapat juga kita kenal dengan bahasa gaul. Kemudian bahasa baku kata-katanya bersifat resmi, sedangkan kata tidak baku kata-katanya bersifat santai. Kata baku biasa digunakan pada kegiatan formal seperti di dunia pendidikan, wawancara, presentasi, karya tulis, dan sebagainya. Oleh karena itu anak-anak, karena kata baku kerap digunakan dalam dunia pendidikan, maka anak-anak pun harus membiasakan menggunakan kata baku apabila berada di lingkungan sekolah. Gunakanlah kata baku tersebut apabila anak-anak berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti kepala sekolah, bapak ibu guru, penjaga sekolah, Pak Satpam, ibu bapak TU, dan sebagainya. Anak-anak juga dapat menggunakan bahasa baku ketika berada di dalam kelas. Mungkin ketika anak-anak sedang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, atau sedang membacakan sebuah cerita, atau sedang membacakan sebuah karya, gunakanlah bahasa baku yang baik dan benar. Nah, sedangkan untuk kata tidak baku itu kerap muncul dalam percakapan sehari-hari. Seperti yang sebelumnya Ibu Evri bilang, kata tidak baku identik dengan bahasa gaul. Selanjutnya, anak-anak juga harus tahu fungsi kata baku itu sendiri. Fungsi kata baku ada 4 ya nak ya. 1. Kata baku berfungsi sebagai pemersatu.
Artinya, hadirnya kata baku berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku. Sehingga kata baku ini dapat menjadi pemersatu bangsa. Kedua, kata baku berfungsi sebagai pemberi kekhasan. Artinya, kata baku menjadi pembeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa yang lain. Tiga, kata baku berfungsi sebagai pembawa kewibawaan, yaitu setiap orang yang bertutur kata dengan baik, maka dia akan memperoleh kehormatan dan kewibawaan dari orang lain. Empat, kata baku berfungsi sebagai kerangka acuan, yang artinya kata baku sebagai tolak ukur ketepatan pemakaian bahasa bagi seseorang. Selanjutnya, contoh kata baku. Anak-anak dapat memperhatikan dalam tabel berikut ini. Ini hanya sebagian kecil ya nak ya, contoh kata baku dan tidak baku. Sebetulnya, kata baku ada banyak sekali, bahkan sampai ratusan. Mungkin anak-anak bisa mengeksplor lebih dalam melalui sumber yang lain. Berikut ini Bu Evri sajikan beberapa contoh kata baku yang mungkin sering kita dengar. Silahkan anak-anak amati perbedaan tulisan antara kata baku dan tidak baku. Baik, anak-anak sudah paham bukan? Oleh karena itu, biasakanlah anak-anak semua menggunakan bahasa baku, baik lisan maupun tulisan. Mereka yang mahir berbahasa baku dengan baik akan memperoleh kewibawaan atau kehormatan di mata orang lain. Pentingnya bahasa baku dan pemakaiannya ibarat sebuah koin yang memiliki dua sisi. Adanya bahasa baku tanpa disertai pemakaian secara benar, maka akan memudar seiring kemajuan teknologi yang tidak terkendali dan tidak bersahabat. Selamat belajar, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.